Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari bacaan kitab Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Al-Qurashi, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita masih di juz yang ke-30 dan masih berada di surat Al-Mutaffifin, yang mana surat ini surat yang ke-83 dari urutan-urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Di bahasa terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-31. Dengan kata lain, kita masih menyisahkan di sini 5 ayat. Ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Kita lanjutkan pembahasan. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-32, "Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun." Apabila mereka, yakni orang-orang kafir, orang musyrik di masa Nabi, ra'awhum, melihat Nabi dan para sahabat, qalu, mereka mengejek dan mengatakan, inna haula'i ladallun, mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang kafir musyrik mencela Nabi dan para sahabat dengan kalimat inna haula'i ladallun, mereka ini orang-orang yang sesat. Apa sebabnya mereka mengajak kaum mukminin? Disebutkan dalam tafsirnya di situ, karena kaum mukminin tidak mengikuti agama mereka. Karena kaum mukminin tidak mengikuti agama mereka. Maka kalau kita lihat dari ayat-ayat yang lain, ini di antara contoh orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Orang itu merugi dunia akhirat apabila amalannya di dunia sangat jelek, tapi dia merasa amalannya sangat bagus. Makanya di surat Al-Kahfi Allah ingatkan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Inginkah aku katakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yaitu orang-orang yang amalannya di dunia ini amalan yang jelek, tapi mereka merasa seolah-olah mereka telah berbuat banyak kebaikan. Ini sifat dari sifat-sifat orang yang merugi. Oleh karenanya, seandainya orang-orang kafir musyrik ini ikut agamanya Nabi Muhammad dan para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman sebagaimana keimanan kalian para sahabat, faqad ihtadaw, niscaya pasti mereka mendapatkan hidayah. Dan ini sunnatullah
yang terjadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, di atas akidah para salaf, akan mendapatkan ejekan-ejekan sebagaimana yang sudah berlalu di masa Nabi dan para sahabat. Tapi jenis ejekannya berbeda-beda, tergantung situasi perkembangan zaman. Di masa Abu Jahal dulu, mereka tidak ada yang mengejek orang berjenggot itu dengan panggilan kambing. Karena kaum musyrikin di masa itu mereka pun punya jenggot. Ya tidak. Apa dalilnya Abu Jahal punya jenggot? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca sirah Nabawiyah? Jadi Abu Jahal itu ada jenggotnya. Dalilnya ketika Abu Jahal sakaratul maut. Jadi di perang Badar itu Abu Jahal sudah sakaratul maut. Maka datang seorang sahabat yang badannya kurus kecil sampai betisnya pun diejek. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Datang menemui Abu Jahal yang telah sakaratul maut, diinjak dadanya, ditarik jenggotnya. Itu dikisahkan di sini. Oleh karenanya mereka tidak mengejek masalah itu, tapi diejeklah dengan kalimat-kalimat yang lain. Diejek dengan kalimat majnun, orang gila. Diejek dengan kalimat tukang sihir. Diejek dengan kalimat orang kemasukan setan. Ini agama yang baru. Ketika diajak itulah agama kami, maka mereka kaum musyrikin mengatakan, "Nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala atharihim muqtadun." Kami ikut agama nenek moyang kami. Kami tidak ikut agama kalian. Oleh karenanya, ketika mendapatkan celaan-celaan, ejekan-ejekan, maka di situ sudah sunnatullah. Orang yang berpegang di atas sunnah Nabi, dia harus siap menghadapi. Oleh karenanya dalam hadis Anas bin Malik disebutkan orang yang berpegang di atas sunnah di akhir zaman al-qabiri 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Seperti orang yang menggenggam bara api. Oleh karena Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau bikin kitab pembahasan khusus judulnya Kitabul Fitan. Kitab fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Maka ini ayat yang begitu jelas sebagai pengobat hati kita. Jadi kita ini kalau dikisahkan bagaimana penderitaan orang-orang terdahulu, itu bisa terobati, bisa terbawa kembali semangat kita. Makanya di dalam Al-Quran salah satu hikmah kenapa ada kisah-kisah Nabi terdahulu di dalam Al-Quran, salah satu hikmahnya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu luar biasa gangguan yang menimpa beliau. Sebagai hiburan untuk beliau dikisahkan, inilah kisah Nabi Musa diganggu oleh Fir'aun dan tentaranya. Ini kisah Nabi Nuh diganggu oleh kaumnya. Ini kisah Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya diganggu. Maka hiburan untuk Nabi Muhammad, seandainya beliau diganggu, maka telah berlalu Nabi-Nabi sebelumnya yang juga diganggu. Maka ini ayat hiburan untuk kita. Mungkin ada yang mengatakan kita adalah dhalun, orang-orang sesat, sebagaimana ucapan musyrik di sini. Akan tapi orang yang merugi itu, dia mengatakan orang lain sesat, tapi amalannya sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Maka ini maksud dari ayat yang ke-32. Allah melanjutkan kembali, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Padahal mereka kaum musyrikin itu tidaklah dikirimkan, diutus sebagai pengawas orang-orang yang beriman. Jadi mereka itu orang musyrik ada di atas muka bumi ini, tujuannya bukan untuk mengawasi, memata-matai orang-orang yang beriman. Maka di ayat ini terdapat celaan yang jelas dari sifat tajassus. Tajassus maknanya memata-matai,
mencari-cari kesalahan, mencari-cari ketergelinciran orang lain. Karena sifatnya kaum musyrikin. Kerjaan mereka melihat, mengikuti awal-awal kaum muslimin, dicari-cari kesalahannya kapan dia terjatuh. Maka dibentuk tajassus. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan di sini. Tajassus, orang itu memata-matai orang lain, di antara sebabnya karena dia punya su'udzon, prasangka yang jelek. Kita itu kalau tetap mengikuti seseorang, biasanya karena apa? Ada prasangka di situ, ada dugaan, ada su'udzon di situ. Akhirnya dimata-matai. Sebagaimana misalnya ada polisi ya, ada terduga pencuri, pasti dimata-matai. Demikian kaum musyrikin, mereka memata-matai kaum muslimin dikarenakan mereka punya prasangka yang sangat jelek kepada kaum muslimin. Di antara prasangka mereka menganggap kaum muslimin dan Nabi di masa itu sebagai pemecah belah umat. Mereka sudah damai hidupnya, datang agama yang baru memecah belah mereka. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian al-dhann, prasangka yang jelek. Karena prasangka yang jelek itu adalah sebuah dosa, dan janganlah kalian tajassus, saling memata-matai, saling menjatuhkan, saling melihat kesalahan satu sama lain. Dan dari asalnya kaum musyrikin ini sudah su'udzon, bukan hanya kepada orang yang beriman. Mereka su'udzonnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Fath diingatkan di sini, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawa. Laki-laki yang munafik, wanita-wanita yang munafik, laki-laki musyrik, wanita musyrikah, mereka sudah su'udzon kepada Allah dengan prasangka yang sangat jelek. Kita baca tafsirnya. Kata beliau, rahimahullah, padahal para pendosa, orang musyrik itu tidak diutus oleh Allah untuk mengawasi, mencatat dari perbuatan yang dilakukan kaum mukminin, dan tidak pula mereka menanggung dosa kaum mukminin. Lalu untuk apa orang pendosa itu menyibukkan diri terhadap kaum mukminin, menjadikannya sebagai bahan perbincangan? Jadi untuk apa mengikuti kesalahan orang lain, toh kita tidak ditanya akan dosa orang lain? Allah mengingatkan, wala taziru waziratu wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, tapi setiap orang itu akan menanggung apa yang dia usahakan sendiri. Maka ini ringkas saja dari ayat yang ke-33. Kita masuk ayat setelahnya, ayat 34. Di tafsir situ dibawakan ayat, tapi tidak perlu kita baca, bisa dibaca di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal-yawma alladziina aamanu minal kuffari yadhhakun." Maka pada hari kiamat gantian orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ketika di dunia kaum musyrikin mengejek orang yang beriman, ketika hari kiamat maka keadaan berbalik. Orang-orang yang beriman mengejek orang-orang kafir. Dan sudah berlalu ya sebelumnya. Kalau kita baca tafsir dari ayat dalam surat ini, dalam ayat yang ke-23, di ayat yang ke-23 dijelaskan bahwasanya penghuni-penghuni surga itu berada di atas tipan-tipan. Di atas tipan-tipan melihat sesuatu. Apa yang mereka lihat? Di antara hiburan penghuni surga adalah melihat orang kafir diazab di dalam neraka. Ini hiburan. Kenapa hiburan untuk mereka? Karena dulu ketika di dunia orang kafir mengejek mereka dan menjadikan orang yang beriman bahan candaan dan bahan hiburan. Maka keadaan berbalik ketika tegaknya hari kiamat. Di mana mereka melihat? Ya setelahnya disebutkan alal arwahiki yang turun
hal fuwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Mereka melihat di atas dipan-dipan dan apakah orang-orang kafir telah diberikan balasan atas apa yang dulu mereka lakukan. Maka dengan ini selesai dari surat Al-Mutaffifin, dan kesimpulannya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagaimana balasan untuk orang-orang kafir sebagaimana yang dulu mereka lakukan di dunia terhadap orang-orang yang beriman. Selesai dari surat ini, kita pindah ke surat setelahnya, yaitu surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini kelanjutan cerita dari surat Al-Infitar. Jadi ada Al-Infitar, ada Al-Insyiqaq. Nah, artinya pecah. Artinya pecah. Dan biasa ini dipakai untuk pecah yang sudah berkelanjutan atau pecahnya sudah hancur berkeping-keping. Kalau infitar itu pecahnya masih di permulaan. Idza sama fatarat. Ketika langit itu pecah, ya ini pecahnya masih di permulaan. Itu infitar. Tapi kalau insyiqaq, idza sama syaqqat, itu pecahnya sudah sampai ke ujung, sudah habis, pecah buyar. Jadi langit itu hancur di hari kiamat ada 5 tahapannya. Pertama, tahapan infitar, pecah di permulaan. Tahap yang kedua adalah insyiqaq, pecah hancur, berkeping-keping. Yang ketiga adalah wahiyah, setelah pecah langit menjadi lemah. Ini tahap yang ketiga, pecah di awal, pecah berkeping-keping, kemudian menjadi lemah. Tahap yang keempat, kusyitat, langit dilepas dari bingkainya. Ini yang keempat. Tahap yang kelima, yakni matwiyatun, langit digulung. Ini 5 tahap disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana hancurnya langit? Kenapa banyak sekali tahapnya? Kok tidak sekali saja langsung hancur? Itu Allah ingin menunjukkan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, menunjukkan maha mampunya Allah. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam berapa hari? Dalam 6 hari. Kenapa tidak 1 hari saja? Ini Allah ingin menerangkan kepada kita tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu butuh proses. Itu pelajaran untuk kita. Seandainya sekejap mata jadi bisa. Oleh karenanya ketika Allah menciptakan langit pertama kali, disebutkan dalam surat Fussilat, wa hiya dukhanun. Angin itu atau langit itu masih berbentuk asap, belum menjadi langit yang indah sebagaimana yang kita pandang. Akan dijelaskan nanti dalam surat ini. Kata beliau, tafsir surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, wa hiya makkiyah. Dan ini surat makkiyah, surat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah. Sebagai pendahuluan, surat ini ada 3 nama disebut oleh para ulama tafsir. Ada yang menyebutnya surat Al-Insyiqaq, itu yang masyhur, yang kita tahu. Ada yang menyebutnya dengan surat Insyaqqat, itu nama lain. Surat Insyaqqat diambil dari ayat yang pertama, idza sama syaqqat. Kemudian nama yang ketiga yaitu surat idza sama syaqqat, apabila langit itu pecah. Ini full diambil dari ayat yang pertama, surat idza sama syaqqat. Ini mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, dalam surat ini ada 4 tema yang akan dibahas. Tema yang pertama adalah penyebutan tanda-tanda hari kiamat. Penyebutan tanda-tanda hari kiamat. Dan ini ciri-ciri umum surat Makkiyah. Sudah berlalu ya di awal-awal pertemuan.
Salah satu ciri surat Makkiyah itu ada penyebutan tentang hari kiamat. Kemudian tema yang kedua dibahas dalam surat ini adalah pembagian manusia ketika hari hisab, ketika hari perhitungan amal. Karena nanti dijelaskan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya, dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dan hisab yang mudah. Akan dijelaskan tafsirnya apa itu hisab yang mudah. Tema yang ketiga yang akan dibahas di sini, yakni perkembangan manusia dan berbolak-baliknya keadaan mereka. Perkembangan manusia dan berbolak-baliknya keadaan mereka. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka kalian akan berkembang setahap demi setahap. Tema yang keempat yang dibahas dalam surat ini adalah pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik. Wa idza quriya 'alaihimul Qur'an la yasjudun bal alladziina kafaru yukadzibun. Kalau dibacakan Al-Qur'an mereka tidak mau sujud, bahkan mereka mendustakan. Maka ini 4 tema yang akan dibahas di dalam surat Al-Insyirah. Dan di dalam surat ini ada salah satu ayatnya yang dikenal dengan ayat sajadah. Ayat sajadah di dalam. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Rafi bercerita, aku pernah salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersujud. Jadi Nabi melakukan sujud sajadah ketika beliau membaca surat ini, surat Al-Insyirah. Setelah kita baca bagian yang pertama, yakni ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mayaqra. Siapa mau baca? Tidak ada yang menawarkan diri. Itu juga ya. Apa tadi? 1 sampai 15. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pegang kitab bisa dari halaman 130. Allah firman, "Idza sama syaqqat." Apabila langit itu terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia patuh kepada Tuhannya, dan sudah sepantasnya langit itu patuh kepada Tuhannya. Kita baca tafsirnya. Makna adinat adalah mendengar dan mematuhi.
Jadi kalimat adinat yang ada dalam ayat, sebagaimana ucapan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bila mengatakan adinat maknanya sami'at wa ata'at, mendengar dan taat. Jadi di hari kiamat itu langit pecah itu dengan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan dia untuk pecah, maka dia mendengar dan taat, dia pun pecah. Ini langit akan diterangkan nanti, bumi juga seperti ini. Ini keadaan alam semesta. Jadi alam semesta itu seluruhnya mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalau kita baca dalam surat Fussilat, di awal penciptaan langit dan bumi, keduanya sudah berikrar di hadapan Allah akan senantiasa patuh, mendengar dan taat. Allah firman, "Tsumma stawa ila as-sama wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya qa'an aw karha qalata ataina dha'i'in." Allah beristiwa di atas arsy dalam keadaan langit masih berbentuk asap, belum sempurna penciptaan langit. Allah berkata kepada langit dan bumi, "Kalian datang kepadaku dalam keadaan taat atau terpaksa?" Maka keduanya menjawab, "Ataina dha'i'in." Kami datang kepadamu dha'i'in, dalam keadaan mendengar dan taat. Jadi ketika awal penciptaan mereka sudah mendengar dan taat, maka ketika diperintahkan untuk hancur di hari kiamat, mereka pun mendengar dan taat. Maka ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ini kadang punya sifat-sifat, dari sifat-sifat orang Yahudi, dalam surah Al-Baqarah disebutkan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi nanti dulu. Bermaksiat dulu. Padahal para rasul itu dan semua orang yang beriman punya prinsip hidup yang sama. Kami dengar dan kami taat. Amana ar-rasul bima ursila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini ayat populer, di mana-mana sering dibacakan. Tapi tidak paham ada prinsip para nabi, prinsip orang yang beriman di sini. Sami'na wa ata'na. Kita sudah melalui momen-momen Idul Adha di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah Idul Adha dikisahkan keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keluarga luar biasa. Dari ayahnya, ibunya, anaknya, semuanya prinsipnya sama. Sami'na wa ata'na. Mulai dari istrinya Ibrahim, Hajar, ditinggal di sebuah lembah yang gersang. Tidak ada makanan, tidak ada manusia, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Yang ada hanya batu dan Ka'bah. Hanya batu dan Ka'bah. Dulu Mekah itu kota gersang, belum sebagaimana yang ada saat ini. Belum ada air Zam-Zam. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di situ. Fitrah seorang wanita kalau ditelantarkan bagaimana? Langsung lapang dada. Cerita Mangga dulu. Hajar itu wanita, punya fitrah wanita. Ketika ditinggal di lembah gersang, dipertaruhkan hidup dan mati, dia bertanya berulang-ulang, "Aina tadhhabu ya Ibrahim? Mau kemana wahai Ibrahim? Wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Engkau tinggalkan kami di tempat ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tinggalkan. Bertanya, Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Perempuan kalau tidak dijawab, tak baca, tak jadi. Terus diulang-ulang. Tapi Hajar itu wanita yang saleh, yang mengerti. Pasti ini perintah dari Allah. Maka dia bertanya, Allahul ladzi amarak, apakah Allah yang memerintahkan dirimu? Ibrahim mengatakan, nah. Barulah beliau menoleh ke belakang. Iya, Allah yang memerintahkan dirimu. Maka Hajar langsung prinsipnya keluar. Sami'na wa ata'na. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, pergilah wahai Ibrahim. Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Ini luar biasa. Itu baru kisah istrinya saja. Belum kisah anaknya Ibrahim, belum kisah Nabi Ibrahim alaihi
alaihissalam. Itu pelajaran-pelajaran penting yang harusnya dipetik dari kemarin Idul Adha berkaitan dengan prinsip atau keluarga yang mereka mengatakan kami selalu mendengar dan kami taat. Allah melanjutkan di ayat setelahnya tentang bumi. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu dibentangkan. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada tafsir para ulama berkaitan dengan bumi bulat, bumi datar. Nah, ini kadang ribut ya. Bumi di bulat atau datar. Sebagian ulama berdalilkan bumi itu bulat dari ayat ini. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti bumi itu muddat, dibentangkan, diratakan. Ada hadis yang beliau bawakan. Bagaimana bumi itu dibentangkan? Idza kana yaumul qiyamati maddallahu al-ardha maddal adim. Ketika datang hari kiamat, Allah membentangkan bumi seperti dibentangkannya kulit hewan. Berarti asalnya bulat dibentang jadi kulit seperti kulit hewan. Maka ini diantara kaulnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, tapi banyak juga bantahan dari ulama-ulama yang lain yang sebagian ulama mengatakan bumi itu datar. Tapi kalau melihat terserah ya, bulat atau datar. Karena itu bukan hal yang sifatnya prinsip akidah ditanyakan di dalam kubur. Yang penting itu bagaimana beribadah di atas bumi yang bulat atau yang datar. Itu yang lebih penting. Makanya akan datang ayat nanti. Bumi itu mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam. Di sini berkaitan dengan kalimat wa idzal ardu muddat. Allah jelaskan setelahnya itu ada hadis panjang ya, mungkin cukup dibaca saja. Itu berkaitan dengan apa yang terjadi dari kiamat ketika bumi dibentangkan. Lalu melanjutkan di ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk melemparkan apa yang ada di dalamnya. Yaitu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kata Syekh di sini, bumi mengeluarkan semua yang ada di dalamnya dari kalangan mayit-mayit orang-orang mati sehingga bumi menjadi kosong darinya. Ini penafsiran Al-Imam Mujahid, Sa'id Ibnu Musayyib dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Yang jadi pertanyaan di kalangan para ulama, yang jadi khilaf mereka, ketika bumi dihancurkan, kemudian diganti dengan padang mahsyar, maka mereka khilaf, padang mahsyar ini lokasinya di mana? Di bumi yang sekarang kita pijak ini, atau di bumi yang baru? Ini khilaf di sisi para ulama tafsir berkaitan dengan ini. Karena kita maklum ya, kita semua akan dikumpulkan di badan mahsyar. Sebagian mengatakan padang mahsyar itu adalah bumi yang sekarang kita pijak. Inilah yang akan menjadi padang mahsyar. Dikarenakan di dalam surat Az-Zalzalah Allah firman yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita segala sesuatu yang terjadi di atasnya. Ini dari bahwasanya bumi akan bercerita yang menjadi pada mahsyar itu adalah bumi yang kita pijak sekarang, karena dia yang menjadi saksi, menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita lakukan dosa-dosa di mana tempatnya. Oleh karenanya hati-hati. Tidak ada satupun di atas muka bumi ini tempat bersembunyi dari Allah. Karena seseorang tidak akan bisa lari dari muka bumi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta semuanya milik Allah. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian bisa pergi jauh dari alam semesta milik Allah, dari bumi Allah, pergilah. Karena tidaklah kalian menempati suatu tempat melainkan semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah mengancam, kalau bisa lari silahkan lari. Oleh karenanya inilah yang jadi pada mahsyar, bumi yang sekarang kita hidup. Pendapat yang kedua mengatakan yang menjadi pada mahsyar adalah bumi yang baru,
Jadi bumi yang ada sekarang hancur di hari kiamat diganti dengan permukaan bumi yang baru. Itulah yang menjadi pada mahsyar. Makanya kita sudah baca dalam surat sebelumnya, dalam surat An-Nasi'at, fa'idahu bis-sahirah. Tiba-tiba manusia bis-sahirah, berada di permukaan bumi yang baru. Itulah yang terjadi pada mahsyar. Dalam surat Ibrahim disebutkan, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari di mana diganti langit-langit dan bumi dengan bumi yang baru. Oleh karenanya, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan pada mahsyar itu adalah sebuah tanah yang tidak pernah dilakukan maksiat di dalamnya, tidak pernah ditumpahkan darah di atasnya. Dalam keadaan bumi kita ini, bumi yang kotor, di atasnya dilakukan dosa-dosa dan maksiat, di atasnya dilakukan pertumpahan dan darah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud yang menguatkan bahwasanya di padang mahsyar itu buminya bumi yang baru. Maka ini makna dari wa alqat ma fiha wa takhallat wa aminat li rabbiha wa huqqat. Kalau ulang lagi 2 kali. Perhatikan ya, di pelajaran untuk kita. Allah ulang berkaitan dengan langit, Allah ulang berkaitan dengan bumi. Wa aminat li rabbiha wa huqqat. Ketika bumi hancur, diperintahkan mengeluarkan isi dalamnya dari mayit-mayit. Wa aminat li rabbiha wa huqqat. Maka bumi mendengar dan taat kepada Allah, dan sepantasnya dia mendengar dan taat. Maka ini 5 ayat yang pertama, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, kita akan terangkan lagi bagaimana prinsip seorang mukmin itu selalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.